Wanita lebih berisiko kena hipertiroid. Kok bisa? Assalamualaikum Sobat Sitokain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit hipertiroidisme. Hipertiroidisme merupakan keadaan di mana tubuh memproduksi hormon tiroid berlebih. Hormon tiroid sendiri dihasilkan oleh hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan thyrotropic releasing hormone atau TRH, dan TRH akan menstimulasi pada pituitary anterior untuk menghasilkan thyroid stimulating hormone atau TSH. TSH lalu berikatan dengan TSH reseptor yang membuat tiroid menghasilkan triiodothyronin atau T3 dan tiroxin atau T4. Hormon tiroid inilah yang menaikkan laju metabolis di semua sel dan mengaktifasi saraf simpatis yang akhirnya akan menaikkan cardiac output. Beberapa gejala pasien yang mengalami hipertiroidisme seperti takikardi yang dapat berupa atrial fibrilasi atau systolic hypertension, dyspnea, tremor pada ekstremitas, berkeringat dan tidak tahan panas, berat badan turun, dan dapat juga mengalami anxiety, mood swing, dan susah tidur atau insomnia. Nah, saat pemeriksaan fisik dapat kita jumpai mulai dari kulit yang hangat dan lembab, pada rambutnya halus dan rapuh, pada mata terlihat lid retraction. Terkadang dapat dijumpai pretibial myxedema atau grave dermatopathy, yaitu terjadinya indurasi kulit seperti lilin dan perubahan warna seperti kulit jeruk. Pada wanita dijumpai menstruasi yang irregular, sedangkan pada pria dijumpai ginekomastia. Penyakit hipertiroid ini lebih banyak menyerang kaum wanita dibanding pria, dengan perbandingan 5:1 dan relatif terjadi pada usia 40 hingga 60 tahun. Ada berbagai mekanisme yang dapat menyebabkan hipertiroid. Oke, kita akan bahas satu-satu penyakitnya. Yang pertama, mulai dari Graves' disease, yang merupakan penyakit autoimun yang ditandai oleh hipertiroidisme dan produksi autoantibodi terhadap kelenjar tiroid, yang biasa disebut dengan TRAB. TRAB ini menduduki reseptor TSH yang menyebabkan stimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid yang berlebihan dan biasanya disertai pembesaran difus kelenjar tiroid. TRAB juga bereaksi dengan tiroid derived tiroglobin di mata yang menyebabkan inflamasi dan penumpukan cairan sehingga menyebabkan exophthalmos. Penyakit yang kedua, tiroiditis Hashimoto. Kejadian ini terjadi saat fase awal tiroidis Hashimoto. Saat respon inflamasi terjadi menyebabkan destruksi folikel dan pelepasan hormon tiroid ke sirkulasi. Yang ketiga, tumor trophoblastik atau sel germinal. Human chorionic gonadotropin (HCG) yang dihasilkan dapat menstimulasi reseptor tiroid sehingga memicu sintesis hormon tiroid. Yang keempat ada stimulasi TSH. Penyebab neoplastik yang tersering adalah makroadenoma hipofisis, sedangkan non-neoplastik berupa resistensi pituitary terhadap umpan balik negatif hormon tiroid dengan produksi TSH. Umumnya disebabkan oleh mutasi dari reseptor T3. Yang terakhir ada thyroiditis decwarfine. Hal ini terjadi akibat infeksi virus yang ditandai dengan demam, malaise, dan nyeri pada tiroid. Untuk menegakkan diagnosis hipertiroid, maka diperlukan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan hormon tiroid meliputi pemeriksaan TSH, T4 serum, dan juga T4 bebas dan T3. Pada fasilitas yang sulit untuk mengakses pemeriksaan hormon tiroid, Index Wayne dapat digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis klinis seperti gambar berikut. Jika mendapat skor di atas 19, maka dikategorikan hipertiroid. Jika mendapat skor di bawah 11, maka dikategorikan euthyroid. Dan jika mendapat skor 11 hingga 19, maka dikategorikan equivokal. Nah, ini nih alur pendekatan hasil lab pemeriksaan hormon tiroid. Bisa disimak ya. Oke, kita lanjut ke tata laksananya. Obat anti tiroid terbagi menjadi 3 jenis. Ada propyltiuracil atau biasa disebut sebagai PTU, metimazol, dan carbimazol. Nah, kalau buat ibu hamil beda lagi nih. Untuk trimester pertama menggunakan PTU.
Sedangkan trimester kedua dan ketiga menggunakan metimazole. Dicatat ya bun. Selain obat anti-tiroid, kita juga bisa menggunakan obat beta blocker seperti propranolol untuk mengontrol takikardi agar tidak menjadi atrial fibrilasi. Nah, kan udah bahas banyak nih, mari kita bahas soal. Seorang wanita 42 tahun datang ke rumah sakit. Diketahui pasien sering mengalami berdebar-debar, mudah lelah dan terlihat kurus, padahal nafsu makannya meningkat. Pasien juga sering berkeringat. Pada pemeriksaan fisik terdapat tekanan darah 130/80 mm Hg dan juga heart rate 115 kali per menit, respiration rate 28 kali per menit, suhu afebris. Pada pemeriksaan leher didapatkan massa difus, kenyal, batas tegas, tidak nyeri, dan pasien diberikan obat PTU. Parameter apakah yang dipantau untuk mengetahui efektivitas terapi? A. T4 dan TRH, B. T4 dan TSH, C. T3 dan T4, D. TRH dan TSH, dan E. T3 dan TRH. Nah, untuk pembahasannya, mekanisme kerja PTU adalah menghambat sintesis hormon tiroid dan menghambat deionisasi periferal dari T3 dan T4. Maka terapi PTU ini berhasil jika kadar T3 dan T4-nya normal. Jadi jawaban yang benar adalah C ya teman-teman. Parameter yang dipantau adalah T3 dan T4. Demikian informasi singkat tentang hipertiroid. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.